Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan gagal fokus. Firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Kehidupan manusia dapat diumpamakan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah samudera luas. Dalam mengarungi samudera yang luas tersebut, tentu situasi tidak dapat diprediksi secara tepat. Ketika siang hari cuaca sedang cerah, maka kapal akan berlayar dengan tenang dan lancar tanpa adanya sebuah gangguan. Namun saat malam hari keadaan cuaca bisa 180 derajat berubah. Kapal menghadapi ngerinya gelombang air yang tinggi, hujan, disertai angin kencang dan petir yang menyambar, yang membuat kapal terombang-ambing karenanya. Demikian pula kehidupan manusia di bumi ini, termasuk saya dan saudara. Keadaan yang tidak menentu menjadi sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Bisa saja langit kehidupan kita hari ini cerah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat kita akan menghadapi kegelapan hidup yang mengerikan. Sebab satu hal yang harus kita pahami bersama sebagai orang Kristen, tidaklah otomatis ketika kita percaya dan ikut Tuhan Yesus, maka langit kehidupan kita akan selalu baik. Karena Tuhan tidak pernah berjanji jalan yang kita lalui akan selalu rata, tapi Ia berjanji akan selalu menyertai kita senantiasa. Kita dapat belajar dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan meminta Petrus untuk berjalan juga di atas air untuk menemuinya. Kita tahu dalam kisah tersebut para murid sedang dalam perjalanan menuju kota Betsaida menggunakan perahu. Tapi Tuhan Yesus tidak ikut serta mereka karena Ia pergi untuk berdoa di sebuah bukit. Singkat cerita, saat malam harinya para murid harus mengalami gelombang yang besar dan hal itu membuat mereka ketakutan. Di saat itulah Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Namun dalam kondisi ketakutan mereka, sampai-sampai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dianggapnya hantu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menenangkan mereka dan memerintahkan salah satu murid yaitu Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan juga di atas air. Pelajaran yang bisa kita dapatkan ialah jangan sampai kita gagal fokus dalam menghadapi segala bentuk badai kehidupan. Sebab apa yang kita fokuskan pasti akan menentukan hasil akhir. Saat situasi menghadapi badai kehidupan, jangan fokus kepada permasalahannya, melainkan fokus kepada Tuhan yang menemani di tengah-tengah badai. Fokus kepada Tuhan berarti tidak mendua hati, memusatkan pikiran kepadanya saja, dan memiliki pikiran bahwa Tuhan mengizinkan semua ini untuk mendatangkan kebaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika terjadi suatu persoalan, pikirkan semua itu cara Tuhan mendewasakan setiap kita. Sehingga kita tidak pernah akan curiga atau marah kepada Tuhan. Yang kedua, bangunkan kehidupan berdoa seperti Tuhan Yesus teladankan agar kita menerima hikmat dari Tuhan untuk menghadapi persoalan dan tidak menggunakan pemikiran sendiri. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.